Makanya tema kita pada malam hari ini adalah sholat mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya, mi'rajnya orang mukmin itu adalah sholat. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat peristiwa Isra Mi'raj, ya, oleh-oleh besar pada saat Isra Mi'raj adalah sholat. Ya. Nah, ini yang akan kita garis bawahi pada malam hari ini. Jamaah sekalian, secara umum, ya, secara umum Isra Mi'raj itu artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di surat 17. Surat 17 Al-Isra ayat 1. Silakan. Ada? Silakan, Bu. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Ya. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha penyayang. Ya Mas sekalian, ya. Di sini ada dua kata. Yang pertama kata Isra, ya. Yang kedua kata Mi'raj. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan ini secara umum ya. Jadi pengertian secara umum Isra Mi'raj ya. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang disebut dengan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu pengertian secara umum. Ya. Bentar saya lagi cari dalam kamus dulu ini. Pengertian Isra Mi'raj ya. Ya. Nah, di dalam Isra ya. Jadi ada dua kata. Yang pertama Isra asal dari kata syara yang artinya perjalanan. Ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu sifatnya horizontal. Maaf, sifatnya vertikal ya. Kemudian Mi'raj akar kata dari arroja yang berarti naik ya. Jadi kalau Mi'raj itu vertikal. Kalau apa namanya? Isra itu horizontal. Malam hari dari akar kata hurum yang berarti patut, perlu diperhatikan. Jadi makanya ada kalimat di sini ya yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami ya. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina ya. Nah, kemudian Masjidil Aqsa adalah simbol dari suatu tempat yang jauh yang pada zaman Nabi disebut yang pada zaman Nabi sekalipun belum ada fisik bangunannya.
Jadi secara keseluruhan hakikat dan dari ayat ya, seorang hamba yang diperjalankan Allah menuju masuk ke dalam diri untuk mengenal dan bertemu dengannya sehingga merubah pola pikir, perkataan dan perbuatan. Ya. Pembeda manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Nah, kembali ya, ini tadi saya lihat di ini aja, lihat di kamus aja, bahwa Masjidil Haram, haram itu asal kata hurum, artinya sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau secara hakikat, jadi yang namanya Isra Miraj itu adalah perjalanan seorang hamba menuju Allah. Perjalanan seorang hamba menuju Allah. Nah, tentunya dalam keadaan diridhoi. Nah, sebelumnya ya, sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu pernah mengalami yang disebut dengan tahun kesedihan. Ya, di mana Nabi Muhammad diuji ya. Diuji dengan ujian yang sangat berat. Ujian yang pertama, Nabi Muhammad diuji dengan orang-orang kafir Quraisy waktu itu memboikot ya, mengembargo. Jadi tidak tanggung-tanggung, embargonya adalah embargo ekonomi. Jadi orang-orang kafir Quraisy ya menginstruksikan kepada seluruh penduduk Mekah pada saat itu untuk tidak bertransaksi dengan kaum muslimin. Untuk tidak bertransaksi dengan kaum muslimin. Nah, untuk di Arab ini hal yang sangat berat. Kenapa halnya sangat berat? Ya, karena kalau tanpa adanya perdagangan, ya itu sulit untuk apa? Untuk hidup. Kenapa? Karena alamnya kan padang pasir. Berbeda dengan kita dulu, kita berbeda dengan di Indonesia. Dulu ada yang namanya perang gerilya. Perang gerilya di kemana? Ya ke hutan. Walaupun dia berbulan-bulan di hutan, ya dia tidak akan pernah kelaparan. Kenapa? Karena di hutan tersedia makanan. Nah, kalau di Arab itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga banyak umat Islam yang meninggal gara-gara apa? Gara-gara kelaparan pada saat itu. Nah, itu berlangsung nggak sebentar, itu 3 tahun lamanya. Nah, kemudian pada saat embargo ekonomi atau disebut pembaikotan, ya, orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi, yang sangat mendukung dakwah Nabi pada saat itu, pertama istrinya, yang kedua ayah angkatnya Abu Thalib, walaupun Abu Thalib tidak beriman, tapi sangat melindungi Nabi, sangat peduli kepada Nabi, ya, sangat menjaga Nabi, sangat menjaga keselamatan Nabi. Nah, kedua tokoh yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Nabi meninggal pada saat itu. Dan ini adalah merupakan ujian yang paling besar yang Allah, ya, ujian besar yang diberikan, yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ya, Bapak jamaah sekalian, ya. Nah, yang harus dipahami adalah pada saat ujian, ya, pada saat ujian dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita tarik dalam kehidupan kita. Pada saat kita diuji, kita sedang apa? Kita sedang didekatkan dengan Allah sesungguhnya. Kita sedang didekatkan dengan Allah karena pada saat kita sedang diuji oleh Allah, Allah sedang membersihkan jiwa kita. Allah sedang membersihkan jiwa kita. Karena pada dasarnya ujian apapun yang diberikan oleh Allah adalah penebus dosa, kifarat dosa. Ya, kita lihat di surat 42 ayat 30 dulu. 42 ayat 30 dulu, silakan. Silakan. Ada? Ketemu? Mbak Amel udah ketemu? Surat 42 ayat 30 ya, Ustaz? Iya. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi Allah memberikan musibah dalam rangka apa?
Karena Allah ingin memaafkan kesalahan kita. Gitu. Jadi Nabi aja yang sudah dimaksum oleh Allah, ya, rasanya Nabi yang dosanya sedikit lah. Barangkali berbuat salah juga, kesalahannya tidak sebesar kita, jauh ya dibandingkan dengan kita. Itu melalui proses ujian yang sangat luar biasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan jiwa. Karena pada dasarnya hidup itu seperti ini, Bapak Ibu, ya, seperti halnya baju, ya. Begitu baju keluar dari lemari dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersih, rapi, bersih, gitu kan. Kemudian dipakai. Nah, setelah dipakai pasti kotor, kemudian kena keringat pasti bau, gitu kan. Kena debu, kena kotoran itu pasti kotor. Nah, sebelum masuk ke lemari lagi, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Harus dicuci dulu, harus disetrika dulu, dirapikan dulu. Baru dia bisa masuk ke dalam lemari lagi. Nah, manusia lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, maka ketika kembali kepada Allah harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Makanya proses yang harus kita lakukan adalah dalam rangka membersihkan jiwa kita. Maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwa, kata Allah. Ya. Nah, jadi sebelum kita pulang, jiwa kita harus dibersihkan. Nah, proses pembersihannya Allah sudah memberikan sebuah sistem. Sistemnya adalah rukun Islam. Ya, yang pertama syahadat. Nah, syahadat itu adalah proses mensucikan jiwa manusia dari kemusyrikan. Mensucikan akidah manusia dari kemusyrikan itu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat adalah sistem dalam rangka mensucikan akidah kita agar akidah kita kembali kepada tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada sesuatu yang dominan di hati kita kecuali Allah, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh kita kecuali Allah. Itu syahadat. Nah, kita nggak bicara syahadat hari ini. Yang kedua adalah sholat. Nah, sholat adalah pembersihan jiwa manusia dari apa? Dari dosa dan kesalahan. Jadi sholat itu membersihkan jiwa manusia dari dosa dan kesalahan. Makanya tujuan utama sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Gitu. Ini yang akan kita garis bawahi, ini yang akan kita bahas. Yang ketiga, ya, zakat. Ya, sebelum zakat puasa dulu. Puasa adalah proses mensucikan jiwa manusia agar terbebas dari belenggu iblis dan setan. Yang kita ketahui bahwa iblis dan setan terus menggoda manusia lewat apa? Lewat hawa nafsu. Makanya tujuan puasa agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu, kita rebut kendali hawa nafsu yang biasanya dikendalikan oleh setan, ya, kemudian dikendalikan oleh diri kita sendiri. Nah, zakat membersihkan, mensucikan jiwa kita dari apa? Ya, pertama dari kemusyrikan, ya, sambungan dengan syahadat. Yang kedua dari sifat fikir dan sifat serakah. Karena inti daripada perbuatan keji dan mungkar ada di sifat kikir dan serakah. Serakah dan kikir. Nah, haji itu mensucikan perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan hidup kita sucikan tuh haji. Nah, yang kita garis bawahi adalah proses pensucian jiwa manusia melalui apa? Melalui sholat. Ya. Dan sholat adalah oleh-oleh utama di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat? Mendirikan, ya, tidak hanya sebatas melaksanakan sholat. Ini yang akan kita garis bawahi. Jadi pada dasarnya sholat itu adalah membersihkan jiwa. Tujuan utamanya membersihkan jiwa. Sebelum kembali, jadi intinya bahwa sholat itu adalah mi'raj. Jadi kita bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Nah, sebelum bertemu dengan Allah harus lewat proses yang namanya pembersihan. Dulu sebelum Nabi Muhammad dewasa, kan Nabi Muhammad pernah dibersihkan. Ya, dalam sejarah Nabi Muhammad pernah dibelek dadanya. Jadi penyakit hatinya dibuang. Nah, pertanyaannya, apakah seperti dokter mau operasi atau itu hanya sebatas perumpamaan?
Artinya apa? Dari perjalanan hidupnya Nabi Muhammad berproses apa? Memproses membersihkan apa? Jiwa. Ya. Sebelum ya ayat-ayat Allah masuk ke dalam hati Nabi Muhammad, ya jiwanya dibersihkan terlebih dahulu. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kita sudah tahu dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya, kemudian dibersihkan dadanya. Apakah betul apa dokter membelah operasi ya pasiennya atau bukan? Apa ini hanya sebatas perumpamaan? Ya, tapi yang pasti kita pahami bahwa pasti yang kita pahami adalah bahwa tujuannya dalam rangka membersihkan penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Jadi sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita mi'raj vertikal bertemu dengan Allah, karena pada dasarnya semua orang pasti akan ketemu dengan Allah. Pada dasarnya semua orang pasti akan bertemu dengan Allah. Ya, kita lihat surah 84 ayat 6. 84 ayat 6 kita. Surah apa, Tat? 84 surat Al-Insyiqaq ayat 6. Silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ya ayyuhal insanu innaka kadin illa rabbika kadhan fa'ulaqihim. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Pasti kamu akan menemuinya. Jadi setiap manusia pasti akan berjumpa dengan Allah. Nah, cuma pada saat berjumpa dengan Allah, ada dua kemungkinan. Ada yang diridhoi, ada yang dimurkai. Jadi ada orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, dan yang kedua ada orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai. Tentu kita ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Itu kan sejarah. Nah, sekarang tarik dalam kehidupan kita. Jadi pada saat sholat kan seolah-olah kita, bukan seolah-olah. Pada saat sholat kita sedang menghadap Allah. Makanya salah satu syarat sholat apa? Salah satu syarat sholat harus menghadap apa? Menghadap kiblat. Artinya apa? Wajah kita ke arah Baitullah. Di situ ada rumah Allah. Ya, surat 2 ayat 115. Surat 2 ayat 115. Silakan, Bu. Ya, Allah adalah Tuhan bumi seluruhnya. Kemanapun kamu menghadap ketika menunaikan salat, di sanalah wajah Allah, yaitu kiblat yang diinginkan Allah bagimu. Sungguh Allah Maha Luas, tidak sempit dan tidak terbatas. Nah, jadi salah satunya apa? Menghadap apa? Menghadap kiblat. Jadi kiblat itu adanya di mana? Pusat kiblat di Baitullah. Simbolnya adalah Baitullah, rumah Allah. Ya, pada dasarnya sebenarnya bukan Ka'bahnya, ya, tapi disitulah simbol rumah Allah dalam Ka'bah. Jadi artinya apa? Jadi seluruh hidup kita menuju ke siapa? Menuju Allah. Kita harus menuju kepada Allah semuanya. Nah, sebelum menghadap kiblat, apa dulu yang dipersiapkan ketika mau sholat? Ya, jadi syarat sholat sebelum menghadap kiblat, apa yang harus dipersiapkan? Pertama, harus harus Islam. Artinya harus beriman. Ya, makanya ada syahadat, sucikan akidah kita. Yang pertama tuh. Yang kedua, berakal. Ya, jadi syarat sholat yang kedua berakal. Artinya apa? Ya, orang yang punya kewajiban sholat adalah orang yang berakal. Artinya orang yang akalnya sempurna. Jadi kalau misalnya ada orang yang akalnya tidak sempurna, maaf, orang yang sakit jiwa, dia tidak punya kewajiban sholat. Ya,
Nah, jadi mohon maaf kalau ingin sholatnya khusyuk, yang pertama apa? Akidahnya harus benar. Yang kedua, pola pikirnya harus benar. Jadi berakal di sini tidak sebatas kita berakal, tapi apa? Pola pikirnya harus benar. Jadi di hati dan pikiran kita harus ada Allah di situ. Baru sholatnya akan khusyuk. Yang ketiga, harus bersih dulu ya. Bersih apa? Bersih tempat, bersih badan, bersih pakaian, gitu kan? Nah, kemudian setelah bersih tempat, badan, pakaian, kemudian apa? Suci dari hadas. Suci dari hadas. Ini sebelum menghadap Allah nih. Ini sebelum sholat. Ya. Nah, kalau bicara hadas, itu kan goib, nggak kelihatan. Tapi kerasa. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya tanya kira-kira Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu tahu nggak orang lain itu punya wudhu atau tidak? Tidak. Ya, orang lain itu punya hadas apa tidak? Tahu nggak? Tidak tahu. Jadi yang tahu kita punya hadas kecil atau hadas besar siapa? Kan kita. Sendiri. Kita yang tahu, oh kita punya hadas kecil, oh punya hadas besar. Dan orang yang punya hadas yang jujur. Ya. Tiap malam ya dari asar sampai isya, alhamdulillah di rumah di Majelis Ta'lim ada pengajian ya. Kalau di sana saung bunda, kalau di saya namanya saung ilmu. Saung ilmu ya. Karena pandemi ini, karena saya sering di rumah, akhirnya ya udah buka pengajian aja, alhamdulillah. Ya, ada anak-anak yang mau belajar di tempat saya. Ya, luar biasa. Jadi saya punya pekerjaan sekarang. Nah, suatu saat ketika anak-anak sudah qomat ya, saya lupa tadi batal pada saat mau sholat isya. Padahal saya udah berada di depan mau jadi imam. Oh iya, saya belum punya wudhu. Padahal kan nggak ada yang tahu. Anak-anak di belakang, guru-guru juga yang di belakang, nggak ada yang tahu bahwa saya tidak punya wudhu. Tapi kan saya rasanya nggak nyaman. Karena ingat saya nggak punya wudhu, akhirnya apa? Ya udah, ya imam diserahkan kepada orang lain, ya saya kembali ngambil wudhu terlebih dahulu, kan gitu. Dan kita jujur. Ya, nggak ada yang tahu bahwa kita punya hadas. Nah, jadi kalau wudhu itu sesungguhnya mensucikan apa? Mensucikan jiwa. Jadi sebelum menghadap Allah, jasmani harus bersih, jiwa pun harus bersih. Bapak Ibu jamaah sekalian, makanya yang namanya Islam itu sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Makanya nggak salah ketika ada hadis-hadis, mohon maaf banyak orang celaka gara-gara apa? Gara-gara air kencingnya. Tidak sederhana air kencing sesungguhnya. Kalau bicara air kencing berarti masalah apa? Istinjanya nggak benar. Nah sekarang kita mulai dari apa? Mulai dari istinja ya, dari bersih badan, tempat, kemudian pakaian, ya dan suci, ya suci hadas besar dan hadas kecil. Ini sebelum menghadap Allah. Sekali lagi ya, pada dasarnya kan kalau ingin berjumpa dengan Allah seperti hal tadi saya bilang. Pakaian yang turun dari lemari dalam keadaan bersih dan rapi, kemudian dipakai kotor. Nah, sebelum masuk ke dalam lemari harus dalam keadaan bersih dan rapi. Begitupun kita. Begitu kita lahir, kulu mauludi yuladu alal fitrah, kata Nabi dalam hadis. Bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan bersih. Ya, kemudian ketika hidupnya, hati dan pikirannya dikotori dengan dosa dan kesalahan. Jiwanya hitam kotor oleh dosa dan kesalahan. Ya. Kemudian sebelum dia menghadap Allah harus apa? Harus bersih kembali. Nah, proses pembersihannya diingatkan apa? Dengan sholat. Ya, mohon maaf, hanya sholat yang punya syarat tadi. Puasa punya syarat bersih badan pakaian kan enggak? Ya, puasa punya syarat untuk bersih dari hadas kan enggak? Suci dari hadas kan enggak? Ya hanya sholat yang punya syarat itu. Dan haji nanti di tawaf ya. Kenapa? Karena tawaf juga harus punya wudhu. Ya nanti bicara haji. Ya. Nah kembali Bapak Ibu. Nah mulai dari bersih apa? Bersih badan, pakaian dan tempat. Nah bersih badan ya dalam bahasa gini Bapak Ibu. Jadi ketika
saya belajar fikih dulu, ya, ketika kita belajar fikih, ya, yang sekolahnya kebetulan di sekolah agama, biasanya di ibtidaiyah, di madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, itu pasti yang namanya belajar fikih. Ya, di pelajaran fikih, ya, ketika kita belajar fikih, maka bab yang pertama kali dibahas bab apa? Ketika kita belajar fikih, bab yang pertama kita bahas adalah bab toharoh, betul nggak? Betul nggak? Sucikan. Ya, bab toharoh, Taharah. bab bersuci dulu. Ya, jadi sebelum ke sholat, biasanya bab toharoh ke sholat. Jadi sebelum sholat ya harus toharoh itu benar, harus betul dulu toharoh dulu. Dan sholat tuh mi'raj kita kepada Allah, bertemu dengan Allah, mi'raj itu. Nah, sebelum bertemu dengan Allah bersih dulu gitu. Bersih jiwa, jasadnya, bersih jiwanya. Ya, jadi di bab toharoh, ya. Nah, jadi di dalam fikih bahasan yang pertama, bab pertama adalah toharoh. Yang kedua, maaf, pokok bahasan di bab toharoh apa dulu Bapak Ibu? Biasanya. Ya. Biasanya di bab toharoh, bab apa pokok bahasan yang pertama dibahas, bahasan apa? Saya ingat istinja. Masih ingat nggak, Bu? Ya. Jadi pokok bahasan di bab taharah yang dibahas adalah istinja. Kata orang Karawang mah, mohon maaf jorok ya, yang namanya istinja itu cebok. Kalau dalam bahasa fikih, istinja itu adalah membersihkan ya sisa najis setelah kita buang air. Istinja namanya. Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, ternyata setelah kita pelajari, istinja tidak hanya sederhana itu. Istinja tidak hanya sebatas membersihkan sisa kotoran setelah kita buang air. Jadi istinja, mohon maaf, tidak sebatas cebok, tidak. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana Nabi ngasih contoh ketika kita mau masuk kamar mandi. Kan ada etikanya. Ada etikanya kan, ada bannya lah gitu. Ya, masuk kaki kiri diawali dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masih ingat? Masih ingat nggak? Kalau guru TK sih pasti ingat. Kenapa? Karena banyak ngajarin anak TK. Ya, tapi nggak tahu kalau dalam prakteknya suka dipraktekkan nggak? Kan kita masuk kamar mandi masuk aja, gitu nggak? Ya, Nabi kan kasih contoh. Kenapa ada doa? Berarti kan ada dari Nabi. Ya, masuk kaki kiri, kemudian doa. Kemudian apa? Harus pakai alas kaki. Masih ingat nggak, Bu? Kan ada adab-adabnya di situ. Nah, baru di situ melaksanakan hajatnya sesuai dengan keinginan, ya, urusan dengan kamar mandi apa kan gitu. Nah, setelah itu istinja. Mohon maaf, istinjanya boleh ditunda nggak? Nanti aja, ceboknya sekalian aja seminggu depan. Bisa nggak begitu? Tidak. Segera. Nah, begitupun dalam membersihkan jiwa kita, dalam membersihkan kotoran-kotoran jiwa harus segera, jangan ditunda-tunda. Jadi sekali lagi istinja tidak hanya sebatas membersihkan sisa najis ketika kita buang air, tidak hanya itu. Nah, coba setelah selesai hajatnya apa? Ya, bersihkan di dalam tubuh kita. Kemudian bersihkan tempatnya lagi. Artinya apa? Jangan menyisakan kotoran ketika kita habis buang air. Jadi ketika kita ketika kita keluar dari kamar mandi, ya, kaki kanan, kemudian kita doa, ya, doa keluar kamar mandi, dan setelah itu WC bersih kembali. Artinya apa? Tidak boleh menyisakan kotoran. Dalam kehidupan kita harus seperti itu, harus selalu istinja kalau bahasa saya. Ya, jadi saya mengajarkan kepada anak-anak saya, ya, kepada orang-orang di sekitar saya, ya, selalu istinja. Nah, istinja tidak hanya sebatas buang kotoran, tidak hanya sebatas membersihkan sisa kotoran ketika buang air, tidak hanya itu. Ya, contoh misalnya, ya, anak-anak nih, anak saya habis belajar, ya, dia ambil buku di meja belajarnya, kemudian dia belajar. Nah, setelah itu apa? Setelah itu dia rapihkan kembali istinja namanya. Jadi buku-buku yang tadi dia ini rapihkan kembali. Jadi artinya apa? Dari rapih kembali rapih, dari bersih kembali bersih, itu istinja namanya.
Jadi nggak boleh menyisakan kotoran. Ya, anak saya habis habis dari mana-mana, kemudian bajunya apa? Bajunya masukkan ke ke mesin cuci. Ya, masukkan, jangan buruk di sana, buruk di sini. Kadang-kadang ada yang mohon maaf. Ya, saya ajarkan sekarang anak saya bagaimana caranya ketika bangun tidur, tadinya tempat tidur rapi, harus kembali rapi kembali. Itu istinja namanya. Dalam kehidupan juga begitu. Jadi kalau kita punya urusan yang tadinya rapi, harus rapi kembali. Kalau berhutang, cepat bayar hutangnya. Jangan meninggalkan hutang. Ya, banyak orang yang menunda-nunda istinja. Jadi kalau misalnya menunda-nunda masalah, itu namanya apa? Menunda-nunda istinja. Soalnya sekarang mohon maaf, Bu. Ya, habis buang air, ceboknya nanti aja tahun depan. Enak nggak kira-kira? Ya. Nah, begitupun dalam kehidupan kita, ketika kita berbuat salah, segera selesaikan. Jangan sampai mohon maaf terkena ayat ini, ya, surat 20 ayat 74. Silakan. 20 ayat 74. Mbak Ida sudah dapat? Sudah, Teh? Ya, ya. Udah ya. Minasyaitonirrajim. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati terus merasakan azab atau terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup atau tidak dapat bertaubat. Innahu mayyati rabbahu muzrima fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati dan di dalamnya dia tidak hidup. Makanya kata Allah wasari'u. Jadi istinja itu segera. Istighfar itu segera, mohon ampun itu segera, tobat itu segera. Gitu. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera. Bersegeralah kamu kepada ampun dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan buat siapa? Orang yang bertakwa. Segera yang namanya istighfar, segera yang namanya mohon ampun. Jadi istinya itu harus segera. Yang kedua, mohon maaf. Kalau sudah buang air, kemudian yang nyebokin orang lain gimana rasanya? Ada. Siapa? Anak kecil. Bayi, anak kecil. Dia buang air kan nggak bisa istrinya sendiri dia. Disebokin oleh siapa? Oleh orang lain. Ada juga siapa? Mohon maaf, orang yang sedang sakit. Yang sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah jangan sampai kita seperti itu. Ya, kalau masih kecil masih mending. Kalau udah dewasa seperti ini kan luar biasa. Beda rasanya. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, dalam kehidupan kita, jadi ketika kita bikin masalah, yang menyelesaikan jangan orang lain, kita sendiri harus menyelesaikan. Nah, kadang-kadang kita bikin masalah yang nyelesain orang lain gitu. Contoh misalnya mohon maaf ya, anak saya misalnya habis pakai baju, kan anak saya suka taekwondo. Habis baju taekwondo, di mana aja dia lempar. Yang beresin ada tempat. Ketika dia butuh lagi teriak-teriak. Harusnya kan nggak boleh begitu. Harusnya rapikan oleh dia sendiri. Supaya apa? Supaya dia butuh itu gampang gitu. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu. Jadi kalau kita punya urusan muamalah, urusan segala macam, segera selesaikan. Supaya tidak ada masalah. Jangan menyisakan masalah. Nah, itu istinja, Bapak Ibu. Tadinya tidak bermasalah, ya jangan bermasalah. Jadi akhirnya bagus, endingnya bagus. Jadi luar biasa Allah mengajarkan. Jadi istinya tidak hanya sebatas membersihkan najis, ya. Nah, kemudian kan najis ada dua kan, ada najis jasmani, ada najis rohani.
Jadi istinja itu tidak hanya membersihkan najis jasmani, juga membersihkan najis ruhani. Rohani. Nah, kemudian istinja tidak hanya sebatas, mohon maaf, membersihkan sisi-sisi yang ada di dalam tubuh kita. Tapi istinja juga membersihkan apa? Membersihkan sisa najis yang ada di mana? Di dalam kamar mandi di tempat kita. Makanya tadinya bersih, kembali bersih. Ya, jadi ketika kita masuk kamar mandi harusnya apa? Tadinya bersih, kembali bersih. Jangan meninggalkan kotoran, jangan meninggalkan najis, jangan meninggalkan bau, jangan meninggalkan rasa jijik bagi orang lain. Ya, tuh. Coba dari istinja aja Bapak Ibu, kalau dikerjakan, beres nggak kira-kira? Halo? Nah, kenyataannya sekarang, mohon maaf, kenyataannya sekarang, begitu kita mau masuk WC atau kamar mandi di masjid, kira-kira gimana Bapak Ibu? Bau. Halo? Nah, Ibu sendiri yang ngomong, mohon maaf. Berarti mohon maaf, yang menggunakan WC tadi udah isinya belum? Dia hanya sebatas cebok aja. Kalau istinja tidak hanya sebatas membersihkan najis ada dalam tubuh dia, juga apa? Jadi begitu dia keluar, nggak boleh menyisakan kotoran, nggak boleh meninggalkan kotoran, nggak boleh meninggalkan bau. Nggak boleh meninggalkan sesuatu yang menjijikan. Itu istinja namanya. Iya, saya paling sensitif tuh. Ya, jadi jasmani rohani dibersihkan dengan istinja. Bau. Ya. Saya paling sensitif kalau kamar mandi itu berbau, langsung siram pakai air yang banyak. Nah, makanya Bu. Sebenarnya mohon maaf, Islam sudah mengejarkan sampai di situ. Ya, makanya dalilnya udah pada hafal lah. Anadopatu minal iman. Ini simbol semboyan luar biasa. Ya. Yang kedua apa? Semboyan yang diungkapkan oleh Nabi. Ya, yang kedua apa? Yuhibut tawabina wa yuhibul mutatohirin. Ya, Allah sangat menyukai orang yang bertobat, sangat yang mensucikan diri. Jadi tobat itu mensucikan diri. Tuh, itu baru apa? Jadi isinya itu apa? Membersihkan apa? Najis dari badan, dari pakaian, gitu kan? Dan tempat. Nah, tempat. Jadi artinya lingkungan harus bersih gitu. Badan kita harus bersih, pakaian harus bersih, lingkungan harus bersih gitu. Ya kenapa kita harus mandi tiap hari? Kenapa kita harus nyapu tiap hari? Nyapu jangan ditunda. Kenapa? Karena kalau ditunda ya makin banyak sampahnya. Begitupun dosa kita. Pembersihannya jangan ditunda, segera. Tuh. Dari istrinya aja udah luar biasa. Nah, cuma waktunya terbatas ya. Kemudian setelah suci tempat, kemudian pakaian badan, kemudian apa? Suci dari hadas, maaf. Nah, suci dari hadas itu mandi besar, kalau hadas besar, kemudian apa? Wudu. Wudu kan membersihkan hadas kecil. Nah, hadas itu sifat Tuhani, nggak kelihatan. Jadi artinya sebelum kita menghadap Allah, jiwa kita harus bersih dulu. Gitu. Jiwa kita harus bersih dulu dari penyakit-penyakit hati. Hadirkan Allah dalam hati dan pikiran. Kemudian hati dan pikirannya sudah bersih dari yang namanya apa? Yang namanya penyakit hati. Baru kita bisa menghadap Allah. Makanya mohon maaf, sah dan tidak sahnya sholat itu bukan diukur dari ritualnya. Karena kalau dari ritual susah parameternya, susah ngukurnya. Jadi sah dan tidaknya sah sholat ketika apa? Ketika sholat pengaruh pada perilakunya. Makanya simbol daripada Ka'bah kan hitam. Batu hitam. Simbol dari apa? Hati yang hitam, yang banyak dosa. Kemudian apa? Bersihkan berikan selama 1 minggu terus menerus. Ya, 7 hari itu, makanya ada tawaf 7. Itu proses pembersihan sebenarnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, jadi wudu itu membersihkan apa? Jasmani, makanya wudu yang dibasuh apa? Yang dibasuh. Ya, ini kita lihat. Surat 5 ayat 6. Surat 5 ayat 6. Silakan.
Mbak Nur boleh, Mbak Nur. Ada Bu? Enggak. Di unmute dulu, Mbak Nur. 5 ayat 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Yang dibasuh kan muka. Saya sering bercanda, kenapa? Yang membatalkan sholat itu tapi basuh muka. Maaf, kalau pantat mah jahat, Bu. Yang jahat mah muka. Ya, makanya begitu malu menutupi apa? Begitu malu yang ditutupi apa? Pantatnya apa mukanya? Muka. Ya. Nah, jadi muka ini akhlak. Muka ini perilaku. Ya, sorot mata tuh akhlak ya. Apa? Gerak bibir juga akhlak. Ya. Gerak bibir. Jadi vis manusia tuh, vis muka manusia tuh akhlak. Jadi manusia banyak berbuat dosa dari apa? Dari akhlaknya, dari mukanya. Yang kedua, mulut, lisan. Mulut. Di muka ada mulut di situ. Makanya sunahnya kumur-kumur, cuma tidak masuk rukun. Bersihkan dulu lisan tuh, muka di sini. Lengkap, ada pendengaran, ada penglihatan, ada hidung, ada mulut di situ. Jadi sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita sholat menghadap Allah, bersihkan dulu dosa-dosa yang dihasilkan dari apa? Pendengaran, penglihatan, kemudian dari mulut. Tuh bersihkan. Kemudian apa? Sapu kepala. Ya, habis muka, kemudian apa? Tangan. Jadi bersihkan dosa yang diakibatkan dari perbuatan kita. Bersihkan kepala, sapu kepala, bersihkan ya dosa dan kehilapan kita dari apa? Dari hasil pola pikir kita. Basuh kedua mata kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Artinya apa? Bersihkan dosa kita dari dosa kaki kita. Ketika langkahnya dibawa kemana? Ini sebelum apa? Sebelum menghadap Allah. Nah, dalam kehidupan kita tadi, jadi hari-hari ya kita harus wudhu. Makanya menjaga wudhu itu utama. Maaf ya, menjaga wudhu bukan berarti batal kemudian wudhu lagi batal. Betul, syariatnya begitu. Tapi menjaga wudhu adalah menjaga akhlak, menjaga perilaku. Karena pada dasarnya wudhu adalah membersihkan akhlak, membersihkan perilaku. Karena yang disebut dengan akhlak adalah gerakan muka, mulut, tangan, dan kaki. Itu yang disebut dengan akhlak. Jaga akhlak kita. Jangan sampai batal akhlak kita. Artinya jangan sampai kita menimbulkan apa? Meninggalkan kotoran, meninggalkan najis, meninggalkan dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Tuh, wudhu tuh. Baru ada ritual sholatnya. Ini remaining system. Ritual sholat apa? Ya. Jadi sifat, dosa yang pertama kalau dihilangkan ketika sholat apa? Kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, perbuatan dan munkar yang pertama kali harus dihapuskan dalam kehidupan kita apa? Ketika kita sholat. Sombong. Makanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Setiap ganti gerakan takbir. Allahu Akbar, Allah yang akbar. Nggak ada yang akbar kecuali siapa? Allah. Kita mah kecil. Nggak ada apa-apanya.
Ya, merasa akbar, merasa besar karena jabatan, suatu saat pensiun. Merasa besar dengan kekayaan, suatu saat kekayaan nggak ada manfaatnya. Oh iya, banyak uang, banyak harta, nggak ada manfaatnya suatu saat. Kenapa? Nggak bisa dinikmati. Punya mobil banyak, nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Terbaring di tempat tidur, nggak bisa bergerak. Tuh. Jadi ngapain sombong karena harta? Karena suatu saat harta juga nggak ada manfaatnya. Sombong anaknya berhasil jadi A, jadi B. Suatu saat tuh anak nggak bisa nengok kita. Kenapa? Kesibuk aja luar biasa. Sombong karena cantik, karena tampan. Suatu saat juga mohon maaf akan mengalami yang namanya kadaluarsa. Allah yang akbar, kita nggak ada apa-apanya. Akbarkan Allah. Kemudian apa? Isi kehidupan kita dengan apa? Terus dengan komitmen melaksanakan ayat-ayat Allah. Makanya salah satu rukun di dalam salat apa? Membaca surah Al-Fatihah. Masuk ke dalam Al-Quran di situ. Karena Al-Fatihah adalah pintu gerbang Al-Quran. Jadi pintu gerbang masuk ke dalam Al-Quran adalah Fatihah. Artinya apa? Paham maunya Allah. Makanya sunnahnya adalah setelah Fatihah membaca surat-surat yang lain, silakan. Sesuai dengan keadaan kemampuannya masing-masing. Baru ruku, patuh pada Allah. Sujud kepada Allah. Tinggalkan ketika sujud apa? Ketika sujud kita diajarkan agar melepaskan ego, menurunkan ego, menurunkan kesombongan. Pak, Bu, sombong, ego itu adanya di kepala. Kepala adalah organ tubuh yang paling tinggi. Makanya orang sombong itu merasa dirinya paling tinggi, merasa paling hebat, merasa paling benar. Itu sombong namanya. Iblis juga begitu. Dia merasa paling tinggi. Iblis. Merasa diri paling hebat. Itu iblis. Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, jadi sombong itu aja di kepala, ego tuh. Makanya nggak mau rendah dia. Makanya iblis nggak mau sujud. Nggak mau merendah. Nggak mau rendah hati, nggak mau. Nah, pada saat sujud, mohon maaf, si kepala diletakkan di mana? Di tempat sujud, di lantai. Atau di sajadah. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan kaki. Dan kaki adalah organ tubuh kita yang paling rendah. Jadi sujud mengandung sujud diperintahkan oleh Allah supaya apa? Supaya manusia melepaskan kesombongan, menghilangkan kesombongan, melepaskan ego, menghilangkan ego. Angkuh, takabur, lepaskan di situ. Makanya perbuatan keji dan munkar yang pertama harus dihilang dalam hidup kita setelah kita sholat apa? Sombong, takabur, ego, merasa diri paling benar. Itu yang harus dihilangkan. Makanya aneh kalau orang sudah sholat tapi sombong tuh aneh. Dan ingat sujud itu dalam rakaat itu 2 kali. Setiap rakaat 2 rakaat. Setiap rakaat 2 kali. Berdiri sekali. Ya, Fatihah sekali. Gitu kan? Ruku sekali. Ya, itidal sekali. Kemudian duduk, ya, kemudian sujud. Duduk di antara 2 sujud, sujud kembali 2 kali kan sujud setiap rakaat. Nah, berarti apa? Jadi sifat setan atau perbuatan keji dan munkar yang pertama kali harus hilang dalam hidup kita adalah sifat takabur, sifat sombong. Jangan sombong karena keadaan hari ini. Jangan sombong karena kita punya A, punya B, punya C. Kenapa? Pada dasarnya semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersih itu. Baru insya Allah. Ini akan menghantarkan sholat kita, sholat kita menghantarkan apa? Kita connect langsung pada Allah. Karena pada dasarnya kita sholat berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Makanya sholat, tujuan utama sholat adalah kita lihat surat 20 ayat 14. ayat 14. Vera udah dapat Vera. Dua 20 14.
Sok siapa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu tujuannya supaya apa? Supaya di hati dan pikiran kita ada Allah di situ. Jadi menghantarkan kita agar kita selalu ingat Allah baik di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Sebab kita disuruh ingat Allah harus apa? Harus di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Alladzina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berakal, yang disebut ulul albab adalah orang yang senantiasa ingat Allah di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Selalu, maaf bukan selalu, tapi setiap saat kita ingat Allah. Nah, orang yang selalu ingat Allah, pasti dia akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena akar masalah kenapa manusia berbuat keji dan mungkar apa? Karena manusia lupa kepada Allah. Ya, surat 20 ayat 115. 20 115 lah. Surat 20 Silakan. ayat berapa, Tat? 115. 115. Ya. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat kepadanya. Jadi kenapa Nabi Adam melanggar Allah dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah? Karena Nabi Adam, mohon maaf, Nabi Adam nggak zikir. Nabi Adam lupa. Walaqad ahidna ila adama min qablu fasani walam nazid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupakan perintah itu dan tidak kami dapati kemauan yang kuat. Nah, baru nanti secara hakikat kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Itu namanya mi'raj. Makanya sholat 5 waktu. Kenapa? Karena manusia itu makhluk khatawan isyan. Manusia makhluk yang pelupa, perlu selalu diingatkan. Ya, begitu bangun tidur diingatkan dengan sholat subuh. Terus beraktivitas diingatkan dengan zuhur. Sore dikit diingatkan dengan asar. Menjelang malam diingatkan dengan maghrib. Menjelang tidur diingatkan dengan isya. Ya, di sebagian malam bertahajudlah kata Allah sebagai ibadah tambahan. Ya, ada pertanyaan sampai sini silakan. Karena di jam saya sudah jam 20.59. Enggak. Jadi intinya bahwa ternyata sholat itu dalam rangka membersihkan jasmani dan rohani. Jadi mohon maaf ya, umat Islam kalau tidak bersih ya luar biasa. Ya. Indonesia ya ini ya, kejadiannya di negara tetangganya Malaysia, bukan Indonesia. Kalau di Indonesia enggak ada yang kayak gini. Ini mah di negara tetangganya Malaysia. Sesudah sholat id di lapangan atau di halaman masjid ya, sholat id nih bahkan di ibu kota ya, tapi bukan ibu kota Indonesia ya, ini mbak ibu kota negaranya tetangganya Malaysia ya. Sholat Idul Adha, Idul Fitri kan di lapangan tuh di halaman masjid ya, sampai halaman masjid juga penuh gitu kan. Nah setelah sholat Idul Fitri, nah kertas koran ya bekas duduk dia gimana kira-kira? Bersih lagi apa acak-acakan? Acak-acakan. Nah, itu nggak istinja namanya. Harusnya begitu dia datang rapi, bersih, pulang bersih rapi. Kenapa sih dibawa aja tuh apa namanya kertas koran bawa tuh apa namanya? Kenapa buang di situ? Nah berarti kalau istilah saya dia berak tapi nggak, dia berak yang nyebokinnya orang lain.
Iya, ya. Harusnya kalau dia cebok sendiri, ya nggak Pak? Bu. Dan mohon maaf, ceboknya jangan ntar langsung lagi. Mohon maaf kenyataannya benar. Coba sekarang kalau umat Islam benar-benar melaksanakan ya sholat ya dengan syarat yang benar, beres nih. Tapi yang anehnya tempat sholatnya aja kok kadang-kadang WC-nya nggak bersih gitu. Ya Allah ya Rabbana. Harusnya sih nggak begitu. Ya. Nah ini kita garis bawahi. Bersih ya. Bukan masalah bagus atau tidak bagus, mas sesuai kemampuan masing-masing. Bersih, rapih. Gitu. Oke? Ada pertanyaan, Maka? Ini Pak Ustadz mau nanya, bukan mau nanya ya. Makanya katanya kalau sebaik-baiknya orang gitu, sedekah, beramal soleh, kalau tidak melaksanakan sholat, kalau tidak suka sholat itu kan perhitungannya beda ya. Jadi gimana ya maksudnya? Sebaik apapun orang itu suka sedekah lah, suka baik terdakwa orang beramal sholat, tapi kalau tidak sholat itu perhitungannya gimana ya Pak? Katanya. Nah, ngerti sholat di sini kan puas Bu. Kan bisa jadi orang yang sedekah, orang sholat tapi tetap celaka. Bahkan kan fawailul musholin, orang sholat tapi celaka ada nggak? Ada. Surat berapa ya? Surat 8 ayat 35. Ini orang sholat, kalau sholat tapi celaka Bu. Oh yang awal asr sih. Al-Nasr. Celakalah orang-orang yang surat 8 ayat 35. Surat 8. Bukan itu. Bukan itu surat Al-Maun. Ini mah surat 8 ayat 35. 35. 35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah ajab disebabkan kekafiranmu itu. Nah gitu. Wa ma kana sholatum indal bait illa qa'a wa tasdiyah. Fadukul azaba bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Tuh. Jadi gerakannya hanya dinilai tepukan tangan, bacaannya hanya dinilai siulan. Kenapa? Sholatnya tidak pengaruh ke akhlak. Jadi pengertian bahwa orang sedekah nggak ada artinya kalau nggak sholat. Sholatnya utuh nih pemahamannya tadi dari mulai istinja, dari wudu, dari pembersihkan jiwa kita. Jadi kalau misalkan kita sedekah nih, ya kita ngasih dari kalau jiwa kita nggak bersih, ya itu tadi nggak ada artinya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, berbuat baik pada orang tua yang pertama sedekah apa? Berbuat baik pada orang tua sedekah apa Pak? Bu, yang utama. Ternyata bukan ngasih benda, bukan ngasih sesuatu, bukan ngasih hadiah, bukan transfer uang, bukan. Sedekah kepada orang tua yang pertama apa? Bahasa. Mulut, lisan. Kalau di antara orang tua atau kedua-duanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali mengatakan ah. Jangan membentak mereka. Rendahkanlah. Itu jadi sikap perkataan itu sedekah yang utama kepada orang tua, betul nggak? Jadi walaupun dia banyak ngasih, kalau ucapannya gimana? Menyakitkan gimana kira-kira? Sakit hati. Coba perhatikan nih, surat 2 ayat 263. Surat 2 ayat 63. 263. Surat 2 ayat 263. Surat 2 ayat 63 ya. 263. 263, Bu. Ya.
263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Pada saat sholat, boleh sembarang ngomong nggak, Bu? Boleh. Tidak. Halo? Tidak. Tidak boleh. Karena omongan atur. Gak boleh sembarang ngomong, ada bacaannya diatur. Ya, diatur. Semuanya perkataan baik, perkataan tiba. Ya. Jadi ketika sholat misalkan, gimana sih? Batal nggak kira-kira, Bu? Batal. Kalau sholat ngobrol, besok gimana? Jadi nggak ke sana, ke Jakarta. Ya, dia ayo kita aja. Batal nggak sholatnya kira-kira? Batal. Kita sholat tuh mau ngomong aja diatur gitu. Jadi perhatikan lisan kita, perhatikan omongan kita yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik. Subhanallah, itu sholat. Makanya tadi kata Allah, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Makanya sedekahnya nggak ada artinya kalau dia nggak sholat. Artinya apa? Kalau lisannya jahat. Dia udah wudhu kok. Wudhu tuh lisannya nggak jahat. Ini masih jahat lisannya. Walaupun dia ngasih, tetap orang sakit hati. Nggak ada artinya tuh sedekahnya. Halo? Ini pengertiannya luas di sini. Jadi sedekah kebaikan orang nggak ada artinya. Kalau apa? Kalau tadi, kalau tidak sholat. Betul. Kalau apa? Kalau pemahaman sholat secara utuh. Bukan sederhana sholat begini. Apakah di zaman sholat begini kemudian apa? Kan tadi ada orang sholat yang rajin sholat, tapi mohon maaf. Ya, tapi hanya dinilai gerakannya hanya sebatas dinilai tepukan, kemudian bacanya dinilai siulan. Kenapa? Nggak ada maknanya apa-apa, tidak pengaruh pada akhlak dan perbuatan. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah. Tanpa terasa sudah jam 9:08 ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan. Ya, setelah mulai belajar. Jadi rangkaian sholat itu tidak sebatas pada saat di ritual sholatnya aja. Jadi mulai diperhatikan dari pertama kali kita istinja, ya. Dari pertama kali kita mempersiapkan persyaratannya dulu kan, syaratnya harus penuhi dulu. Ya, bikin KTP aja persyaratannya harus full. Kalau nggak full kan nggak bakal jadi tuh KTP. Apalagi kita menghadap Allah, syaratnya harus penuhi dulu. Ya, bersih tempat, bersih pakaian, bersih badan. Kemudian apa? Menghadap bersih dari hadas, baru menghadap kiblat di situ. Dan sebagainya. Baru itu rangkaian sholatnya begitu. Itu aja barangkali Bapak Ibu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselatan. Dan mudah-mudahan kita selalu bimbing Allah, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan takwa, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Kang Haji. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan habis lebaran ketemu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan beres pandeminya. Tapi kalau ya terima kasih. Kalau ketemu Gimana? nanti yang di Singapura nggak bisa ikutan ya. Yang di yang di Makassar. Di Singapura kita bikinin lagi. Ya. Oh, ini ada juga di Makassar ini? Ada, ini di Makassar ada. Oh, yang ini ya. Alhamdulillah. Ya udah, salam aja semuanya. Baik, pamit dulu ya, Ibu-Bu. Ya, assalamualaikum. Iya, terima kasih. Terima kasih semua kakak, terima kasih. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.